Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Siti Zahra dari kelas Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan menerangkan mengenai jawaban UTS Mikroekonomi. Pada soal pertama, terdapat artikel mengenai Asosiasi Pengusaha Indonesia telah mempertahankan surat edaran pemerintah yang memerintahkan daerah untuk membiarkan upah minimum mereka tidak berubah pada tahun 2021 dengan alasan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada data dan fakta mengenai dampak pandemi terhadap bisnis. Ketua Apindo mengatakan bahwa hampir semua sektor bisnis di tanah air terkena pandemi yang mengakibatkan kontraksi ekonomi pada kuartal kedua tahun ini. Perekonomian Indonesia menyusut 5,32% dari tahun ke tahun. Pada kuartal ketiga, menurut BPS, data dan perhitungan menyarankan agar upah minimum 2021 tetap tidak berubah karena pandemi telah menyebabkan bisnis berjuang keras untuk membayar karyawan mereka. Dia mengatakan perhitungan tersebut didasarkan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang di dalamnya terdapat rumus perhitungan upah minimum tahun depan yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran pada 26 Oktober yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk mempertahankan upah minimum provinsi 2020 untuk tahun 2021. Keputusan tersebut disambut dengan protes oleh serikat pekerja yang menuntut kenaikan upah minimum tahun depan. Serikat pekerja berpendapat bahwa setidaknya 11 sektor bisnis belum terpengaruh oleh pandemi COVID-19, termasuk energi, elektronik, dan farmasi. Apindo juga mengkritisi keputusan sejumlah pemerintah daerah yang menaikkan upah minimum provinsi meski sudah ada surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan. Kami sangat menyesali keputusan mereka karena mereka tidak sensitif dengan apa yang kami alami selama pandemi ini. Beberapa pemerintah daerah seperti Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta sudah mengumumkan akan menaikkan UMP tahun depan. Haryadi juga mengkritik keputusan Gubernur DKI Jakarta yang terkena dampak pandemi untuk mengajukan permohonan pembebasan kenaikan gaji. Dari artikel di atas, lakukan analisis kesejahteraan. Berikan ilustrasi yang tepat dan lengkap dengan diagram supply dan demand untuk menjelaskan kondisi equilibrium, surplus baik bagi konsumen maupun produsen, peran pemerintah, dan DWL dari kebijakan upah minimum di Indonesia. Analisis juga dampak dari tuntutan serikat pekerja untuk menaikkan upah minimum tahun depan selama wabah COVID-19 ini. Jadi, dari soal di atas itu, terdapat grafik. Di sini ada W itu artinya W itu upah dan L itu tenaga kerja. Jadi saat equilibrium konsumen surplus terdapat pada titik A, B, dan E. Sedangkan pada saat produsen surplus terdapat pada titik C, D, dan F. Dampak saat W minimum, konsumen surplus itu berubah yang tadinya dari A, B, dan E menjadi A doang. Lalu produsen surplusnya dari C, D, F menjadi B, C, dan D. Lalu DWL-nya itu terdapat pada titik E. Nah, dampak dari DWL tersebut adalah terjadinya pengangguran. Kesimpulannya adalah karena kondisi pandemi saat ini menyebabkan dampak terhadap bisnis dari itu pemerintah membuat kebijakan price support minimum price. Karena itu pemerintah menetapkan harga minimum price. Pemerintah membuat kebijakan dampak yang terjadi pada pekerja menjadi pengangguran sehingga berkurang kesejahteraan. Pada bagian E dan F, konsumen surplus saat ditetapkan kebijakan pemerintah maka berkurang ABE menjadi A. Dan produsen surplus berubah yang awalnya CDF menjadi DCD. Itu penjelasan untuk soal nomor 1. Lalu untuk soal nomor 2, itu yang pertama, pertanyaan itu yang A itu tentukan harga dan kuantitas equilibrium. Nah, persamaannya itu ada PD dan PS. PD-nya 10 min Ki
dan PS-nya itu ada Q-4. Lalu yang A itu tentukan harga dan kuantitas ekuilibrium. Nah, cara mencarinya itu kita buat persamaan PD dan PS. PD sama dengan PS. PD-nya 10 min Q sama dengan Q minus 4. Nah, kita buat persamaannya. Jadi, min Q sama dengan min 4 min 10. Min 2Q sama dengan minus 14. Q sama dengan 7. Nah, karena kita udah dapet Q-nya, kita masukin Q ke persamaan P. P sama dengan 10 min Q. Nah, P 10 dikurang Q-nya 7. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Berarti P-nya itu 3. Nah, lalu PD sama dengan 10 min Q. Nah, ini Q-nya sama dengan 0, P sama dengan 10. Terus, P sama dengan 0, Q sama dengan 10. Lalu yang PS-nya, Q dikurang 4. Jadi, Q sama dengan 0, P sama dengan min 4. Lalu, Q sama dengan maaf. P sama dengan 0, Q-nya sama dengan 4. Tutup yang A-nya. Lalu, yang B-nya, yang B itu kan pertanyaannya itu, misalkan pemerintah mengenakan pajak $1 per unit widget. Berapa kuantitas kesetimbangan yang baru? Berapa harga yang akan dibayar pembeli? Berapa jumlah per unit yang akan diterima penjual? Hitung juga pendapatan pemerintah dan kerugian bobot mati. Gambarkan grafik dengan benar. Sebelumnya, saya mohon maaf. Soalnya karena pas ujian waktunya nggak banyak, jadi saya baru nulis rumusnya doang. Nulis saja. Jadi di sini pajak $1. Pajak $1. Buat lagi pakai rumus PD sama dengan PS ditambah T. PD-nya kan 10 min Q sama dengan Q min 4 ditambah pajaknya 1. Jadi 10 min Q sama dengan Q minus 3. Q dikurang Q sama dengan min 3 min 10. Min 2Q sama dengan min 13. Q-nya sama dengan 6,5. Lalu yang PD-nya 10 min Q. P sama dengan 10 dikurang 6,5. Jadi P-nya itu sama dengan P-nya sama dengan 3,5. Jadi keseimbangan baru setelah adanya pajak itu 6,5 dan 3,5. Lalu yang C-nya, pertanyaan itu misalkan pemerintah telah mengubah kebijakan tersebut, pajak dihapus dan subsidi $1 per unit diberikan kepada produsen widget. Berapa kuantitas kesetimbangannya, berapa harga yang akan dibayar pembeli, berapa jumlah per unit yang akan diterima penjual, berapa total biaya yang ditanggung pemerintah dan juga kerugian bobot mati. Sini saya menjelaskan hanya yang saya tahunya, yang hanya saya tahu. Jadi pertama itu sama
pakai persamaan. Subsidi $1. PD sama dengan PS dikurang S. 10 min Q sama dengan Q min 4 dikurang subsidinya 1. Jadi 10 min Q sama dengan Q min S. Min 5. Iya kan? Min 5. Min Q sama dengan min 5 min 10. Min 2Q sama dengan min 15. Q-nya sama dengan 7,5. Lalu masukin ke P-nya. 10 min Q 10 dikurang 7,5. P-nya sama dengan 2,5. Nah, ini untuk subsidi 1%-nya. Sekian yang bisa saya sampaikan dari jawaban ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.